Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Kalian lihat nggak sih apa sih namanya Doktif atau apalah itu ya, NM, pokoknya produk-produk skincare gitulah ya. Aku bersyukur aku tidak pernah membeli skincare yang sampai jutaan gitu. Ih, buat apa? Kalau kalian tahu ya, beneran ya, swear ya, di usiaku yang 50 tahun udah tua ya. Jadi apa itu namanya, umur itu hanya number ya, 50 lebih lah ya. Tapi aku jujur aku nggak pernah memakai produk-produk atau apa ya, ini swear. Aku nggak pernah beli produk-produk atau misalkan bedak-bedak yang mahal sampai jutaan gitu ya, nggak pernah. Lipstick apa gitu, pokoknya nggak deh. Jadi ini memang benar-benar wajahku ini memang karunia dari Tuhan ya, yang aku tidak pernah utak-atik, nggak pernah opresong, nggak pernah beli produk-produk yang mehong-mehong ya. By the way, kita lihat yuk apa pemandangan di ini ya, di mana namanya, di Thailand gitu. Coba apa enggak gini. Oke. Coba ya sambil kita jalan-jalan. Nah, jadi aku ini habis ini mobil mau ngecek itu loh, dicek kan ya. Kebetulan dekat sama rumah. Ternyata katanya udah nanti balik aja jam 1 karena petugasnya itu datangnya ini jam 1-an katanya. Oke. Kalian tahu nggak, sesuatu banget yang di Thailand itu adalah kita nggak pernah parkir. Nggak pernah bayar parkir di sini tuh. Dan segala buku ya, buku namanya buku ini, buku apa tuh namanya? Mana tadi bukuku ya? Oh ya, bukuku ya, buku ini kita selalu taruh di mobil ya, semuanya ya. Nih semuanya pakai bahasa Thai nih ya. Buku kayak gini kita taruh di mobil aja, nggak ada yang nyuri, beneran. Aku tuh sampai aku bersyukur banget ya tinggal di Thailand itu. Satu, polisinya itu nggak suka duit. Aduh, maaf ya Pak Polisi di Indonesia. Tapi ini benar. Kita tuh polisi di sini, misalkan kita buat kesalahan ya, kita hanya bilang, Pak maaf Pak, ya ini kapan dilengkapi gitu, pakai bahasa Inggris ya. Prungni gitu, dia selalu ketawa, polisinya tuh ketawa, prungni itu besok gitu ya, tomorrow gitu, karena tomorrow never happen gitu. Dan polisinya itu beneran, mereka untuk minta uang tuh kayaknya malu banget, sumpah. Kalian boleh nanya orang yang Indonesia tinggal di Thailand ya, sama di Belanda. Jadi kalau kita buat kesalahan itu ya kita ya membayar, ya didenda begitu ya. Jadi inilah jalanan di Thailand kalau kalian mau tahu. Oke. Terus satu, nggak ada parkir bebas parkir ya. Terus aman. Ini kita nggak usah ngomongin Bangkok ya. Bangkok itu banyak mafianya memang, tapi banyakan mafia Rusia ya di sana, di Phuket, di Bangkok. Tapi aku tempatnya 3 jam dari Bangkok. Terus aman, terus jalannya kayak gini. Udah, kalian mau apa? Sometimes I feel like, aku ini tinggal di sebuah negeri yang bener-bener yang nyaman lah ya, nyaman, bener-bener nyaman. Terus kadang kunci mobil, kunci motor itu kita tinggal aja, nggak ada yang nyuri ya. Pokoknya kita nggak ngomongin Bangkok, oke? Skip Bangkok sama Phuket, oke? Nah, kayak gitu. Oke, nanti aku balik karena jam 1 katanya petugasnya datang. Nah itu kan pantai udah ya, pantai ya. Nah oke, kita ngomongin skincare lagi ya. Aduh ngeri ya, apa itu kehidupan orang-orang yang nggak ngerti deh aku gimana ya, maksudnya jualan atau apalah ya. Ternyata memang saingan itu sangat kejam ya, namanya persaingan bisnis gitu ya.
Terus kalian lihatlah itu yang SS lah, yang Doktif lah, yang ternyata Doktif itu temenan sama si NM lah, ya kan? Terus ada yang katanya Bapak Pri itulah. Pokoknya kalian kalau ngikutin itu serem ya. Dan aku bersyukur aku tidak pernah memakai produk-produk mahal-mahal, mehong-mehong. Nggak pernah, karena memang aku sama Tuhan dikasih wajah seimut ini. Aduh, maaf ya. Jangan komplain. Nah, sebelahku itu udah ini. Oke ya, kita kesini aja ya. Karena aku nanti mesti balik. Nah, lihat nih. Astaga, lihat nih. Aduh Tuhan, itu kan udah pantai. Gimana ini kalian kalau dikasih pemandangan kayak gini gimana? Hah? Ini udah pantai sayang. Tuh pantai udah. Oke ya. Jadi kita ngobrol di sini. Nah, oke, jadi aku nggak pernah pakai produk-produk mahal-mahal, mehong-mehong sampai jutaan, nggak pernah ya, untungnya. Dan nggak pernah operasong ya. Jadi aku berpikir memang persaingan itu kejam ya. Apalagi kayak NM itu bisa jadi anaknya dimanfaatin ya kan. Karena dulu ya kasihan juga ya NM itu, karena kan si LM itu kan dulu suka bantu-bantuin mamanya jualan kayak gitu kan ya. Sekarang setelah dia besar bisa jadi ada hasutan, bisa jadi ya. Tetapi Madam Suki yakin ada intern dari keluarganya LM yang ya NM yang seperti itulah, kalian tahu lah ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, Madam Suki, apakah si LM itu ada orang yang maksudnya dari bisnis mamanya ini atau bundanya ini, terus dia itu kayak kayak di guna-guna atau apa. Oke, kita lihat sebentar ya. Oke, permisi ya, Madam Suki mau lihat ya. Kita ini ngobrol-ngobrol santai namanya. Terima kasih sayangku. Iya, ini siapa ini? Jolly. Dulu saya sering ke Thailand, dan pas ada tsunami Aceh itu saya pas ada di Thailand. Oh iya. Mampir-mampir lah nanti ya. Tapi tempatnya Manasuki ini 3 jam dari pantai sayang. Emang cantik banget. Manasuki itu bersyukur banget ya bisa tinggal di Thailand. Lihat tuh pemandangannya. Cantik kan sayang? Ya ampun, lihat nih. Nah, jadi aku tuh pengen nanti punya waktu yang benar-benar ini ya, benar-benar ini kayak setiap pagi ke pantai gitu, enak ya. Iya, tapi belum terlaksana. Oke. Aku mau tanya nih Semesta, apakah LM itu ada sebuah indikasi atau sebuah kemungkinan kalau sekarang ini kan ibunya dan teman-teman rivalnya atau saingan kerjanya itu kan sedang ada huru-hara lah ya. Apakah si LM ini ada sebuah indikasi dibuat bagaimana supaya anak ini berani sama ibunya gitu, atau tepatnya ya itulah ya kiriman-kiriman negatif ya diperuntukkan untuk LM begitu ya, supaya benci sama aminya. Oke, di sini ada Justice, di sini ada Three of Wands, di sini ada Judgment. Oke, jadi kalau di kayak gini ya, kalau kalian percaya nggak percaya tentang hal-hal negatif atau hal-hal negatif gaib itu ya gimana ya, karena Madam Suki pun sebenarnya tidak percaya, tetapi karena pekerjaanku ini bersinggungan dengan energi ya akhirnya aku percaya. Karena di sini kartunya ya yang Madam Suki baca ya tentang LM itu ada sebuah kondisi dan situasi dari rumahnya sendiri yang seperti tadi Madam Suki bilang ya, karena di sini ada Justice. Justice itu dimana di sini ego dari si anak LM dan NM ini memang sama-sama egonya gede sih. Si NM yang juga ego kepada anaknya juga ego gitu. Dan mungkin ini juga, mohon maaf ya, ini prediksi dan disclaimer, ini masalah parenting juga sih.
Kan berkali-kali Madam Suki mengatakan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga, atau bagaimana si ibunya ini mendidik anaknya, ya kan? Kita nggak pernah tahu ya, kita hanya penonton, ya kan? Tapi anak bisa sebegitu memberontaknya atau menjadi rebel itu, ya ada sebab ada akibat. Ya, di sini sama-sama egonya keras antara LM dan NM. Dan memang kalau Madam Suki melihat di sini atau merasakan ada energi negatif. So that's why di sini kartunya ada Three of Wands. Kalau kalian di sini ada api ya. Jadi seperti ada yang sebenarnya ada orang-orang yang mengiyakan gitu, iya kamu benar, kamu begini. Nah, jadi si anak ini merasa kayak ya itu pembenaran gitu, itu benar, apa yang aku lakukan benar gitu, ya. Nah, kalau di sini ada Judgment, jadi memang Judgment ini energinya gede banget karena ini Mayor Arcana, dan ini sih sepertinya memang ada dua hal, ya, ada dua hal di sini dari interannya si Ami, si orang tuanya si LM, dan ada sebuah pengaruh dari luar begitu. Aduh, oke, mengenai tentang kalian pasti ingin cantik ya, perempuan kalian semua pengen cantik ya. Mungkin dari produk yang kalian beli, mungkin kalian berpikir aku bisa mempercantik, itu boleh-boleh aja dan syah-syah aja. Tapi kalau menurut Madam Suki juga ada sebenarnya pengetahuan yang diberikan kepada doktif kepada kita, ya kan. Tapi kalau apakah itu ada udang di balik batu, ya juga bisa jadi, karena dalam hal sekarang ini dunia bisnis itu luar biasa loh, ya. Persaingannya itu luar biasa. Jadi menurut Madam Suki, kalau kalian mau beli produk, as long as itu sesuai dengan kocek kalian atau dompet kalian, ya itu wajar-wajar saja ya. Karena kan kita juga mesti tahu apa sih konten atau di dalam dari produk yang kita beli gitu. Jangan sampai nanti merusak kulit kita, atau mungkin nanti bisa jadi kanker, amit-amit jabang bayi ya. Apalagi merusak dompet kita, ya kan? Tapi yang Madam Suki bisa tawarkan di sini adalah kayak gini. Ini bukan promosi ya. Sebenarnya kalau kita kepengen aura kita cantik, ya kalian bisa datang kok sama Madam Suki, ya kan. Sekarang buat apa kalau kita misalkan membeli produk semahal-mahalnya puluhan juta, buat apa? Tapi kalau kondisi rumah tangga kalian itu tidak baik-baik saja. Tapi kalau kalian misalkan buka aura nih sama Madam Suki, itu automatically itu akan memperbaharui hubungan kalian dengan pasangan, ya. Jadi yang Madam Suki dandanin adalah innernya, dalamnya. Kalian mungkin berpikir, mungkin kalian menilai sesuatu itu dari hal yang terlihat oleh mata, ya. Misalkan gini, contoh, ada seorang ibu udah cantiknya udah spek bidadari lah ya. Terus dia punya uang, dia adalah seorang bos atau apalah, dia punya company atau perusahaan lah ya. Terus kemudian selalu wangi, cantik, wangi, iya kan? Nah, terus mungkin juga udah operasi, iya kan? Nah, somehow tiba-tiba suaminya itu sering bobo siang-siang sama ART-nya. Dan kemudian rumah tangga ini ada sebuah masalah, dan kemudian mereka ini akan bercerai dan lalalala. Mungkin kalian berpikir adalah, aduh itu suaminya gimana ya, matanya buta atau gimana ya, katarak atau bagaimana ya, atau mungkin didukunin. Nggak semua hal yang didukunin, nggak semua hal. Tapi mungkin ART-nya itu memberikan sebuah kenyamanan yang tidak diberikan oleh istrinya. Tapi kalau misalkan
istrinya ini mungkin ya buka buka aura sama Madam Suki, mungkin dia akan notice gitu loh, oh ya suamiku ini nggak hanya membutuhkan apa ya, nggak hanya membutuhkan aku cantik, tetapi waktu. Ingat ya, waktu itu nggak bisa dibeli oleh uang, ya. Dan akhirnya pun si istri yang cantik, yang spek bidadari ini, yang mungkin produknya yang dipakai mahal-mahal itu tidak bisa apa? Tidak bisa membantu atau tidak bisa membuat suaminya jatuh cinta padanya, malah ia jatuh ke dalam pelukannya si AR. Paham sampai di sini? Oke. Jadi oke, buat kalian berbijaklah. Kalau kalian mungkin mau pengen buka aura sama Madam Suki, buka aura itu untuk apa Madam Suki? Buka aura itu buat keluarga kita, supaya hubungan semakin harmonis, wajah kita semakin menarik, nggak perlu dandan yang mehong-mehong ya, tapi dandan tetap ya dirawat ya wajah kita ya, meskipun kita sudah buka aura tetap harus dirawat, tapi tetap tidak perlu untuk membeli yang mehong-mehong gitu loh maksudnya. Aku aja kalau kalian tahu, bedakku itu bedak baby beneran sampai sekarang, bedak baby. Terus kalaupun aku merawat ya mungkin dengan apa ya, dengan misalkan produk-produk yang mungkin seperti alami lah, nature ya, kayak wortel, kayak apa, kayak misalnya ginseng gitu aja. Tapi aku nggak pernah yang mau yang mehong-mehong ya. Terus untuk pekerjaan juga bagus ya, buka aura itu. Intinya kalian kalau mau tanya tentang buka auranya Madam Suki, kalian DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Ini bukan promosi ya, tapi mungkin ini kalian membutuhkannya. Kan bagus kan kita memberikan sebuah produk yang intinya itu di dalam kita, innernya kita yang didandanin, inner beauty kalian, bukan hanya yang terlihat nampak di wajah kita. Oke, begitu aja, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye. Oke, yuk kita lanjut. Lanjut. Ayo. Bye-bye semuanya. Aduh enak banget ya suasananya. Gila. Siapa mau ke Thailand? Oke. Kalian kulihatkan nih sengaja. Sengaja aku lihatkan ya. Bagusnya. Bagus kan, Mbak? Bagus. Ya udah ya. Bye bye.